kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian hari Selasa. Pada hari ini firman Tuhan tertulis dari Galatia 5 ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah firman Tuhan. Renungan ini adalah buah-buah Roh Kudus. Tentu kalau kita berbicara tentang buah roh, berarti yang sangat kontras adalah keinginan daging, ambisi dunia, dan yang satu kategori dengan itu. Karena ketika kita dapat mengapresiasi dan menyikapi buah roh, yang selalu menjadi lawan besar adalah kedagingan. Dan terlalu sering kita terjebak dari konsep kedagingan ketika kita melakukan atau memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau hanya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sebenarnya sangat tidak sulit. Tetapi yang sangat sulit dalam hidup ini, makanya jarang kita atau sulit kita menyikapi kebaikan-kebaikan, membedakan mana produk dari roh dan mana produk dari kedagingan. Baru di sini kita kewalahan dan sungguh-sungguh punya pertimbangan berat yang sangat sulit. Karena bagaimana sekalipun ada juga hal yang baik dari produk kedagingan yang sangat bahaya. Banyak orang sangat sederhana punya kepercayaan atau memiliki kepolosan kepercayaan. Ini yang sering menjadi korban keinginan daging yang berlawanan dari buah-buah roh itu. Dan inilah menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita melihat konsep buah roh seperti yang diutarakan Rasul Paulus dalam renungan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman yang maju ini selalu ditonjolkan kemampuan intelektual, penalaran rasional, dan memegang peranan penting dalam menjalani kehidupan sekarang. Dan ini yang sering menjebak kita kepada keinginan-keinginan daging. Banyak yang tidak dapat kita pisahkan secara langsung dari sisi kerohanian kita. Mana produk buah roh dan mana keinginan daging. Walaupun tetap mempertahankan sisi kedagingannya dalam melakukan sesuatu, itu pasti berat. Karena yang sering muncul dalam hidup kita adalah keinginan daging. Dan yang disebutkan Rasul Paulus di sini yang berlawanan dengan keinginan daging. Bisa saja kita melakukan yang baik, bukan produk daripada buah roh seperti yang
sebutkan dalam renungan ini. Itu sebabnya dalam renungan ini dibicarakan hubungan hidup dengan buah roh, tidak dengan buah-buah kedagingan. Maka yang dimaksud dengan kualitas hidup dalam kerangka buah daripada Roh Kudus itu adalah hidup ketika kita dapat mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Karena Roh Kudus tetap berbicara dalam diri kita. Entah kita mau bekerja, berpikir, mengatakan sesuatu dan lain sebagainya, selalu Roh Kudus lebih awal berbicara dalam hati kita untuk melarang agar kita jangan terjebak atau melaksanakan kejahatan. Jadi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, janganlah kita punya gaya hidup yang salah akibat daripada ambisi-ambisi kedagingan kita. Memang banyak orang yang melakukan dan langsung mengapresiasi itu, ambisi-ambisi kedagingannya, untuk mencari faktor-faktor kepuasan, faktor-faktor kesenangan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dikategorikan keinginan daging atau ambisi-ambisi dunia. Yang jelas di sini, seperti kita tahu, bisa saja banyak orang atau masyarakat yang mencegah dirinya dari keinginan-keinginan daging, tetapi tidak mampu menyikapi buah-buah roh. Itu sebabnya yang terutama kita berdamai dengan diri sendiri dulu, sesuai dengan apa yang disebutkan renungan ini. Ya, dalam kerangka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus bisa kita bedakan. Inilah yang tegas dikatakan Rasul Paulus sebagai buah-buah roh itu. Kalau ini kita hidupi, karena tidak pernah apa yang dibicarakan Roh Kudus dalam hidup kita secara totalitas hidup kita, dari hati kita, tidak pernah kita diarahkan kepada yang salah. Tapi yang berpeluang besar mengarahkan kita atau menjebak kita kepada yang salah, itu tidak bisa kita lawan keinginan daging kita, sehingga berlawanan dengan buah roh. Mari kita lakukan apa yang dikatakan renungan ini. Hiduplah kita dengan buah roh yang dimaksud Rasul Paulus dalam renungan ini. Dimanapun kita berada, bekerja atau beraktivitas atau apapun, kalau buah roh ini tetap idola dan yang menjadi awal dalam hidup kita, maka kita akan sampai pada berkat Tuhan. Maka kita akan bisa menikmati perbuatan Tuhan sampai ke depan. Amin. Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami masih dapat mendengar renungan harian hari ini yang mengingatkan kami akan buah-buah roh itu dalam konteks hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Sesungguhnya kami tahu apa buah roh yang akan kami sikapi dalam hidup ini, tetapi lebih besar peluang mendengar suara kedagingan kami, sehingga sangat kuat ambisi kedagingan yang membawa kami kepada sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Buah roh dalam hidup ini selalu yang terutama, karena Roh Kudus yang berbicara dalam diri kami masing-masing tidak pernah mengarahkan kepada ambisi atau keinginan kedagingan itu sendiri. Terpujilah namamu, berkati semua yang mendengar renungan ini, agar hidup dengan produk daripada Roh Kudus tersebut. Sertai kami, jauhkan dan kuatkan agar jangan tersebar virus corona. Kami tahu akhir-akhir ini sangat meningkat, melonjak
virus corona di tengah-tengah masyarakat. Tolong kami Tuhan, pelihara hidup kami, jagai kami, berkati kami. Yang bekerja hari ini, selamatkan, berkati pekerja, biarlah bekerja menjadi ibadah setiap hari, memuliakan dan memuji-muji nama-Mu. Berkati semua keluarga, anak-anak, berkati orang-orang yang sakit akan tersembuhkan. Berkati juga apa yang kami kerjakan hari ini. Ampuni dosa-dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.